Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yu'rid fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat limpah dan taufiknya kita masih bisa berkumpul di malam ke-25 Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bisa datang ke mushola yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita berjunjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustaz HM Rodi Rabbani LC, yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Mushola beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak, Ibu serta kawan-kawan sekalian. Sebelum melaksanakan tausiah agama, kita akan melaksanakan dai cilik dari Pondok Pesantren Sabilul Hidayah kepada Siviana Putri. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibeli dibuat acar. Yang jawab salamnya paling semangat, insya Allah THR-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan nikmat sehingga kita masih dibangunkan di pagi hari dan beraktivitas seperti saat ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati Ketua Mushola Ibadur Rahman, yang saya hormati Al-Ustaz, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kalau kata pepatah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, betul? Maka perkenalkan, nama saya Silviana Putri. Sekarang kelas 11 belajar di Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, Kecamatan Tualang, Perawang Barat. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang kenal sama saya karena saya adalah anak dari Bapak Iskandar Ujang dan Ibu Yudelvita. Jadi Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah doa ayah dan ibu adalah wifi cinta yang tak pernah putus.
bahagia. Di zaman yang serba digital ini, banyak orang-orang yang lebih takut kehilangan sinyal daripada takut kehilangan ridho orang tua. Betul Bapak Ibu? Betul, karena faktanya, karena buktinya sudah banyak beredar di masyarakat. Banyak anak-anak zaman sekarang yang rela menyakiti orang tuanya, mencaci, menghina, menghardi, bahkan sampai membunuh hanya karena ingin membeli handphone baru. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Bayangkan ketika kita tertidur lelap, ada seorang ibu yang mendoakan kita. Ketika kita pergi jauh merantau, ada seorang ayah yang selalu berdoa, ya Allah, jaga anakku. Mereka tidak pernah memamerkan doa itu, tidak pernah meminta balasan, tidak pernah memposting di media sosial. Tapi doa mereka diam-diam bekerja menembus langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahum janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang anak diperintahkan untuk bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Ayat ini bukan hanya perintah untuk kita mendoakan orang tua, tapi juga mengingatkan kita bahwa orang tua telah lebih dahulu mendoakan kita sejak kecil. Anak-anak hari ini menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Media sosial, pergaulan bebas, tekanan akademik, bahkan krisis identitas. Tapi di tengah itu semua Bapak Ibu, ada doa Bapak, ada doa Ibu yang selalu menjadi pelindung untuk kami. Doa bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah perlindungan, harapan, dan cintanya orang tua yang diserahkan langsung kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah sakiti hati mereka. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya mereka. Demikianlah yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Ana akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Silviana Putri atas kultumnya. Langsung saja kita ke acara utama, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz HM Rodi Rabbani LC. Kepada Al-Ustadz HM Rodi Rabbani LC kami persilahkan dengan segala hormat. Kena mental saya Bapak Ibu ya. Dulu saya kelas 11 SMA belum bisa kayak gitu Pak. Saya kebetulan guru Bapak Ibu. Kalau saya jadi juri lomba ini udah menang anak kita nih, Insya Allah.
berbahagialah kedua orang tuanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di malam ke-25. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah di malam 25. Artinya sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Dan juga saya lihat di jadwal ya, dai atau ustadz yang didatangkan dari luar hari ini terakhir. Nah, berarti besok dari dalam ya Pak ya. Nah, katanya dari anak-anak kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Ramadannya Bapak Ibu? Masih, ya. Sebenarnya tidak perlu ditanya, dari jumlah jamaahnya masih kelihatan, ya. Masih bertahan di malam 25 untuk hadir sholat Isya, sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah tausiah kita singkat Bapak Ibu. Saya tidak ingin memperlama-lama, memperpanjang, takutnya kelamaan, akhirnya tarawih kita makin lama. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah kita pada hari ini dekat dengan lingkungan kita, ya. Judulnya adalah, masih ada anak ustadz yang masih mencatat, masih ya? Masih. Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bapak Ibu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ya, ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita buka dengan sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya. Siapa yang beriman dengan hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir Bapak Ibu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut tetangga Bapak Ibu? Ya. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, tetangga itu Bapak Ibu muslim, non muslim, ahli ibadah, orang fasik, ya. Orang yang dekat rumahnya atau yang jauh rumahnya, orang yang suka membantu, orang yang bikin masalah, itulah tetangga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita hidup sendiri Bapak Ibu? Di dunia ini bisa nggak hidup sendiri kita Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya bersosial. Ya. Kita butuh yang namanya teman untuk bicara, teman untuk saling mengingatkan, teman untuk saling menguatkan. Ya. Bapak Ibu memilih tempat tinggal di sini, ya. Itu bukan sekedar hanya numpang tinggal saja. Beli rumah di sini, tinggal di sini, bukan. Tapi ada kehidupan yang Bapak Ibu lakukan, yang jaga, Bapak Ibu jaga. Ya, bagaimana kehidupan sosial kita yang kita jaga. Nah, mungkin kita hidupnya nafsi-nafsi Bapak Ibu, sendiri-sendiri. Hidup kita sendiri di sini, sendiri di sini. Ya, enggak bisa. Pasti kita butuh yang namanya tetangga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa cara Bapak Ibu yang kita lakukan untuk bisa menghormati, memuliakan tetangga. Pertama, jika tetangga kita meminta tolong, maka tolonglah Bapak Ibu. Sabda Nabi, "Man istata'a minkum
ayyan fa'akhahu falyaf'al. Kalau ada tetangga kita, teman kita, sebelah kita minta tolong, minta bantuan, misalnya contoh Bapak Ibu, tetangga kita tidak punya mobil, contoh, tiba-tiba anaknya sakit, ya, bapak atau ibu punya kendaraan roda 4, ya, terpaksa harus dibangunkan jam 1 malam, jam 2 malam. Anak teman kita, tetangga kita dalam kondisi mungkin sakit parah atau mungkin kritis, ya, atau macam-macam Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang punya nilai, ya, bersosial yang bagus, bertetangga yang bagus, jam berapapun tetangga kita minta tolong, ya, apalagi harus dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu langsung bersegera, ya, langsung membantu, ya. Kalau seandainya tetangga kita bisa bawa kendaraan roda 4, mungkin kita pinjamkan saja, ya, atau lebih baik kita bantu untuk mengantarkannya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ada butuh pertolongan Bapak Ibu, tolong, ya. Tapi Bapak Ibu, ya, ada orang yang memang tidak mau, ya. Kalau Bapak Ibu hidup di kota-kota besar, itu hidupnya nafsi-nafsi Bapak Ibu. Nafsi-nafsi itu artinya sendiri-sendiri. Sakit-sakitlah orang, ya. Ada masalah di sebelah, ya cukup tahu saja. Kalau Bapak Ibu hidup di kota-kota besar, memang seperti itu Bapak Ibu, ya. Rela dia mencari informasi, bantuan dari orang lain Bapak Ibu, sedangkan ada yang lebih cepat tetangganya, ya. Mungkin karena gengsinya, malu dan sebagainya, tidak mau minta tolong, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika tetangga kita, teman kita, siapapun di lingkungan ini, ya, apalagi kita setiap waktu 5 waktu sholat berjamaah di masjid, luruskan saf, kita sholat berjamaah Bapak Ibu, itu hikmahnya Bapak Ibu untuk menguatkan hati kita, menyambung hati kita satu orang dengan satu lain. Maka rapatkan saf sholat itu, nyambung hatinya, ya. Ada kepedulian itu muncul nanti ketika, ya, ada masalah ataupun meminta bantuan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ini ibu-ibu biasanya nih, ya Bu ya, cara kita memuliakan, ya, yang bisa kita lakukan menghormati, memuliakan tetangga kita adalah berbagi makanan Bapak Ibu. Nah, bagi Ramadan ini Bapak Ibu, ya, Ramadan ini bulan baik, bulan sangat baik, semuanya diajarkan kebaikan di bulan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berlebih belanja di luar atau buat perbukaan, kolak, apalagi macam-macam Bapak Ibu buat, sop buah dan sebagainya, berlebih itu Bapak Ibu buat, ya, jangan lupa tetangga kita, atau jangan lupa mungkin garis masjid kita, ya, yang mengurus musola kita ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu, ya, wahai Abu Zar, ya, sahabat Nabi Bapak Ibu, apabila kamu memasak sayur, ya, sayur artinya daging yang berkuah, di sini maksudnya Bapak Ibu, maka banyakkanlah airnya Bapak Ibu, dan berilah kepada tetanggamu. Yang diberi itu dagingnya Bapak Ibu, jangan airnya jadi dibagi, ya, ya, daging dan airnya, ya. Biasanya kita masak untuk anggota keluarga 5 orang, cukup. Tapi kita ingat tetangga kita, ya. Kita lebihkan untuk masak 10 orang, ya, kita bagi tetangga kita. Kalau bisa tetangga kiri kanan Bapak Ibu, kalau bisa. Apalagi ibu-ibu misalnya masak rendang, masak yang aromanya kuat, ya, yang menggoda selera tetangga kita. Apalagi mungkin tetangga kita ini pengantin baru Bapak Ibu, enggak apa-apa, bagi, ya, bagi, ya. Nah, itu cara kita bertetangga yang baik, ya. Di kampung Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin di sini sudah menerapkan tradisi di kampung-kampung kita seperti ini. Betul ya Pak, Bu? Ya. Itu kita hidupkan di sini. Itu perilaku yang baik Bapak Ibu. Yang ketiga nih Bapak Ibu. Ini mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin bisa jadi, ya. Memberikan pinjaman uang kepada mereka, ya, saat membutuhkan, dan juga bersedekah kepada mereka. Ini Bapak Ibu, hadisnya cukup panjang, ya. Malaikat Jibril, ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya,
bahwasanya ketika peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu, Rasulullah SAW melihat di pintu surga Bapak Ibu, ya, di pintu surga, ya, di pintu surga itu Bapak Ibu tertulis, ya, tertulis si fulan bersedekah kepada tetangganya si fulan, ya, si fulan bersedekah kepada tetangganya, si fulan memberikan bantuan kepada tetangganya, memberikan pinjaman kepada tetangganya. Dilihatkan kepada Rasulullah SAW Bapak Ibu ketika Isra Mi'raj, ya. Ketika bersedekah Bapak Ibu, Allah berikan 10 pahala Bapak Ibu. Kita bersedekah nih kepada tetangga sebelah kita, Allah berikan 10 pahala, ya. Sedangkan yang meminjamkan uang, ya, meminjamkan bantuan berbentuk materi, ya, uang yang nominalnya uang, itu pahalanya Bapak Ibu 17 kalau tidak salah, ya. Dan 18 kali lipat. Kenapa lebih besar Bapak Ibu? Ya, ketika ada tetangga kita meminjam, berarti dia lagi membutuhkan, ya, lagi kondisinya terdesak, sangat membutuhkan, urgen, ya. Kita ada kelebihan rezeki, ya, kita bisa bantu. Apalagi kita kenal dengan tetangga kita. Tapi kalau kita belum kenal dengan tetangga kita lebih dalam, mungkin ada muncul khawatir atau belum yakin. Tapi kalau sudah keimanan ukhuwah Islamnya yang sudah sangat kuat, ya, tetangga itu sudah dianggap seperti saudara, ya, mungkin akan kita berikan, mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Subhanahu wa ta'ala, ya, tertulis di pintu surga Bapak Ibu, bersedekah dengan tetangga, Allah tuliskan pahalanya. Beri bantuan uang, pinjaman, Allah berikan pahalanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita hidup bersosial ini harus, ya, harus bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa hidup di lingkungan ini sendiri, ya, atau menjaga lingkungan ini, atau ingin mendapatkan lingkungan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga tempat tinggal kita ini dari segala bentuk bahaya, pencurian dan sebagainya. Maka ukhuwah Islamiyah ini harus dijaga Bapak Ibu. Mulai dari kita bertetangga kiri kanan dulu Bapak Ibu. Ketika sudah bersosial kita bagus, insya Allah Bapak Ibu, hati itu menyambung, ukhuwah Islamiyah itu semakin kuat, maka Allah datangkan rahmat itu Bapak Ibu. Allah lindungi tempat ini, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita berusaha Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan ini membantu, memberikan pertolongan dalam bentuk apapun Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh teman, ya, kita butuh tempat diskusi, ya. Musola ini hadir Bapak Ibu, ini adalah tempat terbaik yang Allah titipkan kepada kita di muka bumi, ya. Banyak Bapak Ibu umat manusia, umat Islam terutama Bapak Ibu, tidak sadar, tidak tahu bahwasannya surga dunia itu sudah ada Bapak Ibu, yang bernama musola masjid. Itu surga dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar ketika kita hadir ke masjid, musola, kita beribadah, sholat sunat, sholat wajib, kenapa harus pindah-pindah tempat sujud? Ya, karena ini akan menjadi saksi kita di akhirat Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ketika ada masalah di lingkungan ini, maka selesaikanlah bersama-sama, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Terakhir sebelum kita tutup, ya, Ramadan ini adalah bulan kebaikan Bapak Ibu. Apa yang dihadirkan Ramadan ini Bapak Ibu, ya, harus Bapak Ibu pertahankan setelah selesai Ramadan. Kenapa Ustadz? Kunci keberhasilan Ramadan seseorang adalah dia bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan setelah selesai Ramadan. Bangun sebelum subuh, sholat 2 tidak pernah tinggal, ngajinya masih lanjut, sholat berjamaah tidak pernah tinggal, terutama laki-laki, bapak-bapak, ya. Infak sedekah tetap jalan, infak subuh jalan, ya. Kalau kebaikan itu Bapak Ibu, amal itu jalan terus Bapak Ibu, berarti Ramadannya sangat-sangat berhasil Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu
kita semua Allah jaga, Allah berikan kekuatan, Allah murahkan rezeki kita, Allah lindungi kita dari semua masalah-masalah yang menimpa kita ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti akan pulang kampung Allah lancarkan perjalanannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, semoga sekali lagi ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan ini dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pengurus atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari yang menyampaikan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz atas tausiahnya. Bilal pada malam hari ini yaitu saudara Nopal dan imam yaitu Ustaz Soleh. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.